Sungai Mahakam memiliki peran strategis bagi perekonomian di Kalimantan Timur. Sungai sepanjang 920 km itu merupakan sumber air bersih sekaligus sarana transportasi yang menghubungkan kota-kota di provinsi paling kaya di Kalimantan menuju Selat Makassar. Melalui Mahakam, komoditas utama Kalimantan Timur mengalir ke pulau-pulau lain termasuk ke mancanegara. Komoditas itu adalah batu bara. Batu bara telah menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Timur. Hampir 50% produk domestik regional bruto provinsi itu berasal dari batu bara, di samping minyak dan gas bumi. Karena menguntungkan, aktivitas pertambangan merajalela. Ini ditunjukkan dari izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan. Secara nasional, Kalimantan Timur merupakan penerbit IUP terbesar. Pertengahan November 2018, tim yang dipimpin Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Raharjo memantau aktivitas transportasi batu bara di aliran Sungai Mahakam. Saat penelusuran, tim KPK menemukan dugaan kebocoran perdagangan batu bara. Indikasi pertama, ada ponton berisi gunungan batu bara yang disembunyikan di balik pepohonan di pinggir sungai. Kedua, terdapat dermaga atau jeti tanpa nama yang menjadi penampungan batu bara ilegal. Temuan tersebut selaras dengan hasil kajian KPK yang menemukan adanya perbedaan data perdagangan batu bara di 3 kementerian, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM. KPK mencium adanya kerugian negara atas perbedaan data ini. Berapa yang diambil, berapa yang diekspor, berapa nilai jual yang diekspor, itu semua berhubungan dengan berapa pajak yang dia harus bayar, berapa royalti yang dia harus bayar, berapa misalnya dana pasca operasi tambang yang harus dia bayar, itu semuanya berhubungan. Jadi ketidaksinkronan data ini memiliki potensi yang sangat besar yang menimbulkan kerugian negara. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga melakukan riset perbandingan data ekspor batubara periode 2006 hingga 2016. ICW menemukan dugaan ekspor yang tidak dilaporkan sehingga berpotensi merugikan negara sekitar 133,6 triliun rupiah. Ketidaksinkronan data perdagangan dan hasil temuan di lapangan mendorong KPK mensupervisi pengawasan perdagangan batubara di tanah air. Provinsi Kalimantan Timur menjadi percontohan pengawasan. Paling banyak konsesi batubara yang ada di Kalimantan Timur. Tidak hanya pertambangan resmi, aktivitas tambang ilegal juga marak terjadi. Kita mendapatkan laporan masyarakat bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan tambang yang ilegal. Bahkan banyak sekali tambang yang tidak melalui pintu bea cukai. Jadi sehingga orang bisa pergi melalui anak sungai, melalui yang tanpa melalui kontrol. Karena itu kan kita kehilangan banyak. Kita kehilangan uang yang sangat banyak karena karena banyak yang ilegal dan tidak terlaporkan dengan baik. Kalaupun itu terlaporkan, mungkin yang dilaporkan berbeda dengan yang jumlah yang sebenarnya. Beragam modus penambangan ilegal terjadi di Kalimantan Timur. Di antaranya menggunakan izin perumahan. Para penambang berpura-pura melakukan pematangan lahan atau land clearing untuk mengeruk batu bara. Selain itu, penambang menggarap lahan penduduk yang lokasinya dekat dengan tambang ilegal. Biasanya, ini dilakukan dengan menggunakan sistem sewa atau bagi hasil. Para penambang ilegal bukan hanya diam-diam menghilangkan potensi keuangan negara, tapi juga membahayakan lingkungan sekitar. Mereka meninggalkan lubang bekas tambang. Pada Minggu 4 November 2018, Ari Wahyu Utomo, remaja usia 13 tahun tewas saat berenang di bekas galian tambang ilegal di Rapak Lambur, Kutai Kartanegara. Ari Wahyu merupakan satu dari 32 korban meninggal akibat lubang tambang di bumi Etang. Pemerintah perlu membuat kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat sehingga pertambangan batu bara bisa mendatangkan manfaat yang optimal
bagi penerimaan negara dan kemakmuran bagi masyarakat luas.